luar? Di luar begitu terang. Terang karena apa? Matahari itu memancarkan apa? Kita di sini di ruangan bisa terang karena adanya. Kita terang adanya apa ini? Cahaya. Kenapa ruangan ini masuk cahaya? Bagaimana cahaya bisa masuk ke ruangan ini? Lewat jendela. Berarti cahaya bisa menembus apa? Bisa menembus jendela. Jadi melalui jendela yang berventilasi, jadi ruangan ini bisa. Hari ini kita akan mencoba. Tujuan hari ini kita belajar untuk supaya kalian bisa mendesain percobaan sederhana mengenai sifat-sifat cahaya. Yang kedua, kalian supaya bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya setelah mengamati video atau nanti ada PowerPoint, ada juga peta konsep. Juga kalian akan melakukan percobaan. Jadi supaya kalian bisa setelah itu menjelaskannya setelah melalui rangkaian-rangkaian tahapan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu mari kita mulai ya. Ibu di sini sudah menyediakan warung pengetahuan. Yang pertama ada video pembelajaran mengenai sifat-sifat cahaya. Yang kedua ada peta konsep atau mind map mengenai sifat-sifat cahaya di sebelah sini. Ada juga ini PowerPoint atau materi pembelajaran. Kalian bisa melihat PowerPoint di sini tentang materi pembelajaran yang sudah Ibu rangkum, sudah kalian tinggal melihat saja. Ya. Nah, nanti setelah kalian mengamati yang kedua pengetahuan yang ketiga ini, video pembelajaran, kemudian mind map, kemudian narasi pembelajaran, nanti secara bergiliran ya kelompok kalian mengamati. Kelompok 1 misalkan mengamati ini dulu, nanti kelompok 2 itu, kelompok 3 yang itu, nanti bergiliran dari kelompok 3 ke sini ke video. Nah, setelah mengamati ini yang di luar pengetahuan, kalian akan coba mempraktikkan. Praktiknya, tadi kan Ibu sudah membagikan kasusnya. Tadi kalian mempelajari kasus yang tadi sudah kalian pilih. Kelompok ini kebagi apa tadi? Sudah kan? Kebagi apa kelompok ini? Untuk membuktikan apa? Membuktikan cahaya menembus belah-beling dan dapat dipantulkan. Kelompok ini kebagi apa tadi? Untuk membuktikan apa? Coba, tadi kebagi apa? Dapat dibiaskan dan dapat diurai. Nah, yang ini tadi kebagi apa kasusnya? Untuk membuktikan kenapa cahaya merambat lurus dan terjadinya bayangan. Ya. Sekarang sudah ya kasusnya, kalian sudah satu kelompok. Ibu sudah membagi kasus yang harus dipelajari. Kalian sekarang tinggal silahkan tiap kelompok memperhatikan yang ini, mengunjungi warung pengetahuan yang ada di depan. Yang kelompok ini dulu video, kelompok itu ke mind map, yang kelompok ini ke ini. Waktunya 10 menitnya, 10 menit. Silakan kunjungi warung pengetahuan yang ada di sini. Nanti sudah beres, geser ke sana. Yang kelompok ini geser ke sini. Silakan.
Jadi kalian harus bisa nanti di akhir setelah diskusi kalian akan membuat tiap kelompok laporan ke ibu. Boleh pilih. Kalian mau milih membuat video silakan. Mau membuat peta konsep juga boleh. Mau membuat narasi berupa PowerPoint juga boleh. Bebas kalian memilih untuk laporan akhir. Sudah? Dibaca. Sok diperhatikan dibaca. Coba perhatikan. Sok perhatikan. Kalian nanti di akhir tugas kalian membuat laporan ke ibu. Boleh pilih. Apakah mau membuat video? Apakah mau membuat narasi atau kalian mau membuat peta konsep seperti yang ada di warung pengetahuan? Kalian nanti pilih. Makanya ketika mengamati, amati baik-baik, pahami, ya, dipahami. Jika sudah selesai kalian bergeser. Kalau di mind map kalian dengarkan ini contoh saja. Sifat-sifat saya kan ada 5-nya. Ini hanya contoh. Ini tulis sifat-sifat saya 5. Nanti ya contohnya apa? Berupa gambar bawahnya. Boleh seperti ini. Nanti nambah-nambah kekajian kalian boleh nanti kalau mau bikin memang mau buat mind map silakan beli kertas karton. Nanti kerjakannya kertas karton. Bikin mind map kertas-kertas kayak gini bisa ditempel. Gambarnya nanti ditempel juga. Kalau mau laporannya silakan pilih sebelum membuat konsep. Gua memang membuat video saja yang satu orang menjelaskan, yang nanti ada yang kamera boleh. Terserah kalian minatnya mau apa. Sudah? Bergeser. Yang sudah silakan kelompoknya bergeser. Sudah? Belum? Digeser melalui panah kanan. Cahaya bisa dibiaskan. Ketika cahaya dihalangi awan, mengapa bola yang memiliki bentuk bayangan yang berbeda? Sekarang kita akan coba mempraktekkan hasil pengamatan kalian tadi di warung pengetahuan yang ibu sediakan. Tadi kan sudah dibagi tugas, sudah dikasih studi kasus kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah milih tadi masing-masing sudah dipilih ya yang mana kebagiannya. Mari kita mulai praktekkan berdasarkan studi kasus yang tadi kalian dapatkan. Ayo, mulai. Silakan praktekkan. Mau bagaimana prakteknya? Tadi kan harus dicari videonya, gimana cara prakteknya? Silakan. Silakan diskusi, praktekkan. Coba, benar tidak sesuai tadi yang ada di video? Cahaya itu bisa apa? Cahaya itu bisa diuraikan. Cahaya putih bisa menjadi beberapa cahaya. Benar tidak? Coba yang lain.
kenapa di sini jadi berbagai macam warna? Karena cahaya itu dapat diuraikan menjadi beberapa macam cahaya. Meiji Kuhibiniu. Apa Meiji Kuhibiniu? Merah, jingga, kuning, nila, hijau, biru. Nanti hasil percobaan kalian, coba, jangan diam saja. Betul tidak? Tadi yang di video itu, betul tidak? Ini benda apa sih? Ini benda? Ini disebut benda apa? Ini kurang. Yang ini benda gelap. Kenapa disebut benda gelap? Coba. Kenapa disebut benda gelap? Karena tidak menembus. Ini bisa ditembus tadi? Ada cahaya? Ada, cuma sedikit. Kalau ini? Ada? Banyak. Jadi bedanya begitu. Ini benda bening, benda buram, benda gelap. Kalau benda gelap ada cahaya, coba di tangan ibu. Tidak. Berarti benda gelap benda yang tidak bisa ditembus cahaya. Kalau ini buram bisa ditembus cahaya, cuma sedikit hasilnya. Yang ini, nah, bedanya seperti itu. Kalian nanti di hasil pengamatan kalian dicatat di LKPD yang tadi dibagikan ke kelompok. Hasilnya bagaimana ya? Ya. Nah, kata gelap di kelompok nanti. Sama pinjaman kesal. Dua. Nah, kapas ke lubangnya kapas. Nah, nanti cahaya itu menambah. Nah, coba yang ini digeser. Apakah pindah? Tetap kan? Cahaya merambat lurus. Nah, dipindah satu tetapnya. Nah, iya. Nah. Jadi cahaya itu merambat lurus. Kalau lubangnya dipindah salah satu, tidak ini ikut pindah ke sini, tidak kan? Tetap merambatnya lurus dari sini ke sini. Ya. Sekarang coba buktikan kenapa ada bayangan. Coba. Nah, kenapa terjadi bayangan? Masih bayangan dia. Tangan ke depan. Nah, ada bayangan? Kenapa terjadi bayangan? Kenapa terjadi bayangan? Coba berdiri, Dani berdiri. Ke sini menghadapnya. Ke sini, ke depan. Nah, ada bayangan siapa? Dani. Apakah bayangannya sama dengan bendanya? Bentuknya sama? Apakah di bayangan Dani di asli gendut, di bayangan jadi kurus? Tidak, tetap seperti badan Dani. Kenapa ini terjadi bayangan? Bayangan itu terjadi karena cahaya tertutup oleh benda. Bendanya siapa? Dani. Bagaimana kalau tertutupnya oleh ini? Misalkan buku. Coba. Alvin sorot. Posisinya lurus. Nah, bukan. Nah, bayangannya mirip buku? Mirip. Jadi bayangan itu terjadi karena cahaya
terhalangi oleh benda. Kalau tidak terhalangi, tidak ada bayang. Ini juga membuktikan bahwa cahaya itu merambah lurus, makanya ada terjadi bayangan. Cahaya kan merambat lurus ke buku, jadi cahayanya terhalang oleh buku, makanya ada bayangan buku. Jadi bayangan itu terjadi karena sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya merambah. Karena cahaya terhalangi oleh benda, makanya terjadi bayangan. Kalau terhalanginya oleh kursi, ya seperti kursi. Kalau terhalanginya oleh lemari, bayangannya akan bayangan juga dipengaruhi oleh posisi benda, posisi cahaya. Coba posisi cahaya, ini kan cahaya terhalang. Nah, kalau cahayanya begini, Dani berdiri. Nah, ini kalau langsung Dani. Nah, saya posisinya dari sini. Naik ke atas. Nah, makin ke atas bayangan akan semakin pendek. Makin bayangan cahaya makin terhalang oleh benda, bayangan akan semakin semakin lihat. Apabila cahaya terhalangi oleh benda, banyak terhalanginya, bayangan semakin besar. Semakin sedikit benda terkena menghalangi cahaya, bayangan akan semakin pendek. Kalau di atas bagaimana? Apakah ada bayangan kalau cahaya kita di atas? Ada, cuma sedikit di bawah kaki doang, di bawah kaki, hanya di bawah kaki. Contoh, misalkan ketika panas terik. Nah, panas terik kan cahaya ada di atas. Searah jam 12, tidak akan ada bayangan, hanya di bawah kaki saja. Terus, tadi pengaruh bayangan juga dipengaruhi oleh ada 3 kan? Posisi, kemudian intensitas cahaya. Makin terang, bayangan akan semakin jelas, semakin gelap. Makin cahayanya makin sedikit, bayangan akan semakin pudar warnanya, tidak akan hitam, tidak akan gelap. Nah, kalian tadi kan sudah mengamati warung pengetahuan, sudah melakukan praktik juga sudah. Sekarang nanti selanjutnya kalian tinggal membuat laporan hasil praktik ke ibu di LKPD ada sudah dibagikan. Kalian tinggal menulis hasil catatan tadi praktek yang sudah dipraktekkan berdasarkan studi kasus masing-masing kan? Ya.
bisa menembus benda bening, benda kurang. Benda bening mah banyak yang hasil cahayanya yang menembusnya. Kalau yang itu berarti sedikit, yang kurang mah hanya sedikit. Kalau yang gelap tidak bisa. Semua benda yang tidak bisa ditembus oleh cahaya itu disebut benda gelap. Yang tidak bisa ditembus cahaya. Tembok, apakah tembok itu benda gelap? Benda gelap, karena tidak bisa ditembus oleh. Sekali lagi, tadi sifat cahaya ada 5. Yang pertama, dapat dipantulkan. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dapat diuraikan. Cahaya putih bisa diuraikan. Contohnya tadi di sini sudah ada pelangi, itu kan bisa diuraikan. Cahaya putih, tapi menjadi beberapa cahaya, warna cahaya lain. Kemudian yang keempat, cahaya bisa tadi percobaan yang pensil terlihat patah itu. Cahaya itu karena cahaya bisa bagaimana? Coba pinjam. Pensil. Ya. Pensil terlihat patah, padahal tidak patah. Ini karena cahaya bisa bagaimana? Cahaya bisa bagaimana? Bisa dibiaskan. Jadi cahaya melambat. Nah, cahaya melambat lurus ini. Contoh, cahaya